Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah Alawiyah, NPM 1850281. Saya di sini akan menjelaskan visi dan misi. Yang pertama itu visi. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang ataupun lembaga atau organisasi. Selanjutnya ada tujuan visi. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan yang jelas. Dan yang terakhir, yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya itu ada isi visi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima itu imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Yang selanjutnya itu ada rumusan ideal. Rumusan ideal visi itu yang pertama, sederhana atau simpel. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, terjangkau. Yang keempat, beralasan. Yang kelima, ambisius. Yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh itu bersifat strategis. Yang kedelapan itu perspektif kondisi. Dan yang terakhir kesembilan, komunikatif. Terus ada kriteria visi yang baik. Itu yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat itu memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, yang kelima itu terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan misi. Nah, misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat itu dapat terwujud. Fungsi misi itu ada 5. Yang pertama, memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Dan yang terakhir, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Terus unsur pokok misi itu ada 6. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima itu keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang terakhir, yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Terus cara merumuskan misi itu ada 3 cara. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya itu lebih baik dan dengan seefisiensi mungkin. Yang terakhir itu menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi
atau perusahaan tidak bertentangan secara internal maupun eksternal. Terus ada pertimbangan yang digunakan saat merumuskan visi dan misi itu. Yang pertama, menciptakan lulusan pendidik yang berprestasi dalam menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik dan pengembangan dalam proses pembelajaran serta pengembangan skill. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi misi Yayasan Pendidikan yang saya buat. Yang pertama itu visi. Visinya itu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berakhlakul Qurani, serta unggul dalam prestasi di berbagai bidang pengetahuan. Yang selanjutnya itu misinya. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Yang kedua, membentuk insan yang berakhlakul Qurani. Yang ketiga, terampil dalam penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta kitab kuning. Yang keempat, memiliki keterampilan di berbagai bidang pengetahuan. Dan yang terakhir, yang kelima itu mewujudkan proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah visi misi ini sudah memenuhi kriteria yang ideal belum. Nah, visi ini sudah bisa dilihat kriteria visi yang baik karena mudah dipahami apa yang menjadi tujuan utama dari visinya yang jelas dan juga dapat dibayangkan. Selanjutnya misi ini usaha yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Terdapat nilai dasar madrasah yang dinyatakan dalam misi madrasah tersebut yang tercantum nilai ajaran Islam. Misi madrasah pun memberikan aktivitas yaitu membentuk karakter peserta didik yang aktif dan kreatif, bahkan mengembangkan peserta didik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekian dari penjelasan visi misi dan penjelasan visi misi yang saya buat ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.